Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi graf, algoritma Dijkstra, dan pohon rentang. Baiklah, pertama-tama materi graf. Nah, sebelum mengenal graf, pastinya kita harus mengenal yaitu sejarah graf. Sejarah graf tuh pertama kali ditemukan akibat masalah jembatan Königsberg, di mana pada tahun 1736 masalah ini untuk pertama kalinya diselesaikan menggunakan graf oleh matematikawan Swiss Euler. Di mana pada zaman itu masyarakat tuh bertanya, apabila kita dari jembatan C menuju jembatan D, apakah kita masih bisa kembali ke jembatan C? Nah, inilah yang diselesaikan oleh Euler. Yang kedua yaitu definisi graf. Graf G terlibat atas vertex dan juga edge, di mana vertex atau disingkat V ini adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau disebut vertices. Biasanya vertices ini disimbol dengan P1, P2, P3, titik-titik sampai Pn. Dan edge atau yang disingkat dengan E adalah merupakan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Contohnya E1 itu yaitu hubungan simpul pertama dengan simpul ini, E2 simpul ini dengan simpul ini, dan seterusnya. Nah, adapun contoh graf itu yaitu seperti di gambar kanan berikut. Di mana dari graf ini kita lihat bahwa simpulnya itu adalah ada 4, di mana ada simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan juga simpul 4. Dan kita buat himpunannya itu V sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk edge-nya sendiri atau himpunan sisinya yaitu kita lihat dari pertama-tama dari simpulnya, kita lihat simpul 1 ini kan terhubungan dengan 3 dan juga terhubung dengan 2. Maka kita tulis E1-nya itu 1,2, E2-nya itu 1,3. Nah, karena ini sudah kita selesaikan, kita pindah ke simpul 2, di mana simpul 2 ini berhubungan dengan simpul 3 dan juga simpul 4, di mana 2 ini kita tulis 2,3, 2,4, dan 3 ini kan karena kita sudah tulis tadi 2,3, maka 3,2 itu sama saja dengan 2,3. Nah, selanjutnya kita tulis 3,4. Setelah itu maka didapatlah sepasang simpulnya atau edge-nya yaitu himpunannya 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Nah, adapun contoh-contoh graf yang lain yaitu contoh-contoh jenis graf yaitu ada yang dinamakan dengan graf ganda, di mana graf gandanya ini adalah edge-nya tadi, edge dari contohnya edge simpul 1 dan simpul 3, edge-nya ini tidak satu tetapi ada 2, makanya disebut dengan graf ganda. Yang kedua yaitu graf semu, di mana graf semu ini adalah ada simpul yang menghubungkan simpulnya itu dengan dirinya sendiri. Contohnya ini kita lihat yaitu 3, di mana 3 ini bisa menghubungkan ada edge yang menghubungkan simpul 3 dengan dirinya sendiri. Selanjutnya jenis-jenis graf yang berdasarkan ada atau tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Yang pertama yaitu graf sederhana atau simple graph. Nah, contoh-contoh dari graf sederhana kita bisa lihat di gambar sebelah kanan nih.
dimana gambar sebelah kanan ini yaitu sama seperti contoh yang pertama, dan edge-nya ini saling menyambungkan antara simpul pertama dengan simpul kedua, yaitu tidak ada edge yang double. Yang kedua yaitu graph tak sederhana atau biasa disebut unsimple graph, di mana simpul pertama dengan simpul kedua edge-nya tuh lebih dari satu atau minimal 2. Teman-teman bisa lihat yang saya lingkari ini. Ini kan simpul pertama dengan simpul keduanya ini kan edge-nya yaitu 2 sisinya, dan simpul keduanya ini dengan simpul ketiganya ini sisinya yaitu 3. Nah, selanjutnya jenis-jenis graph tetapi yang tak sederhana. Contohnya yaitu graph ganda atau multi graph. Sama seperti tadi, cuman ini edge-nya agak lebih banyak sedikit. Yaitu yang kedua yaitu graph semu atau pseudo graph. Nah, ini agak unik karena ini dimana seperti yang saya jelaskan pertama tadi, ada simpul yang menghubungkan ada sisi yang menghubungkan simpul dengan simpul itu sendiri. Nah, dan ini dihitung sebanyak 2 kali. Yang ketiga yaitu berdasarkan arah pada sisi. Yang pertama yaitu graph tak berarah. Nah, ini merupakan contoh graph tak berarah. Graph tak berarah ini biasanya tidak ada arahnya. Contohnya dari simpul sini kita bisa mulai ke sini, dan juga kita bisa mulai ini ke sini. Terserah arahnya tuh dari mana. Selanjutnya yaitu graph yang berarah, di mana graph berarah ini ditandai dengan tanda panah. Contohnya graph D. Graph D ini sisinya itu menghadap ke C, dan C ini bisa menghadap ke B, dan juga sisinya itu bisa menghadap ke D. Di gambar kedua juga sama, ada graph A yang salah satu sisinya itu menghadap ke B, dan B-nya ini sisinya menghadap ke A. Nah, untuk lebih mudahnya memahami tentang jenis-jenis graph, di sini saya sudah mencantumkan tabel, di mana kalau jenis graph sederhananya itu yaitu sisinya itu tak berarah, dan sisi gandanya itu tidak diperbolehkan, dan sisi gelangnya juga tidak diperbolehkan. Nah, sedangkan jenis graph yang ganda, sisinya itu tak berarah, dan sisi gandanya itu diperbolehkan. Artinya sisinya itu boleh lebih dari satu, dan sisi gelangnya itu tidak diperbolehkan. Nah, yang ketiga yaitu jenis graph semu, yaitu sisinya itu tak berarah, sisinya gandanya tuh diperbolehkan, dan sisi gelangnya tuh juga diperbolehkan. Dan yang keempat yaitu jenis graph berarah, di mana sisinya tuh berarah, tetapi sisi gandanya tuh tidak sisi gandanya tuh dibolehkan, dan sisi gelangnya tuh juga bisa dibolehkan. Dan yang kelima yaitu jenis graph yang graph ganda berarah, di mana sisinya tuh berarah, dan kalau sisi gandanya ini diperbolehkan, tetapi sisi gelangnya ini juga diperbolehkan. Sedikit mengganggu tadi kawan-kawan. Oke. Anjir kan. Nggak ada jumlah dah. Tugas video, cowok. Jangan pada putut. Sedikit mengganggu tadi. Baik, ada hama datang. Nah, selanjutnya itu soal-soal graph. Nah, yang pertama yaitu teman-teman bisa lihat di sini saya gambar manual, di mana grafnya itu ada
simpul A, B, dan C. Nah, di sini kan disuruh untuk mencari tahu, sebutkan simpul atau vertex dan himpunan sisi atau edge. Nah, dan yang kedua, apakah graf di atas termasuk graf sederhana? Jelaskan alasannya. Nah, di sini mungkin teman-teman secara logik sudah mungkin bisa ya menjawab pertanyaan dari pertama nih. Nah, kita jawab sama-sama. Untuk pertanyaan pertama, katanya sebutkan himpunan atau simpul vertex dan himpunan sisi edge. Nah, kita lihat simpul atau vertexnya ini kan ada 3, di mana A, B, dan C. Teman-teman nanti bisa tulis. Nah, untuk edge-nya ini sendiri itu bagaimana? Nah, pertama-tama kita fokus pada satu-satu simpul ya. Nah, kita lihat A. A ini kan terhubung dengan C dan juga B. Maka kita tulis A, B. Dan juga setelah kita selesaikan A, kita tengok B. B ini kan berhubungan dengan C, maka kita tulis B A dan juga B T. Selanjutnya kalau kita tengok C ke B dan C ke A. Untuk pertanyaan pertama mungkin seperti itu. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah graf di atas termasuk graf sederhana? Jelaskan alasannya. Nah, ini merupakan graf sederhana ya teman-teman, karena alasannya tuh sudah jelas. Simpulnya nih tak berarah. Kita lihat di tabel sebelumnya. Nah, graf sederhana tuh kan sisinya tuh kan tak berarah. Nah, dari soal tadi kan tidak ada simbol-simbol panah, dan sisi gandanya tuh juga tidak ada, dan juga sisi gelangnya tuh juga tidak ada. Makanya disebut dengan graf sederhana. Oke. Yang kedua yaitu contoh soal graf. Nah, teman-teman bisa lihat di mana ini kurang nampak untuk simpul D-nya ya. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan himpunan simpul vertex dan juga himpunan sisi edge. Nah, di mana untuk mencari vertexnya sendiri sudah bisa dari soal pertama tadi, di mana vertexnya itu A, B, C, dan juga D. Nah, dan untuk himpunan sisi atau edge-nya sendiri bagaimana? Nah, kita lihat pertama-tama dari A ini kan cuma bisa tersambung ke B. Nah, untuk B sendiri dia bisa ke C, ke A, dan juga ke B dan ke D. Nah, untuk C hanya bisa ke B, dan untuk D hanya bisa ke B. Nah, berarti kalau kita hitung-hitung jumlah sisi atau edge-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan himpunan sisinya itu ada 6. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah graf di atas termasuk graf sederhana? Jelaskan alasannya. Nah, kita lihat apakah ini graf sederhana atau tidak. Nah, untuk graf sederhana sendiri tadi kan sudah dijelaskan bahwa sisinya itu tak berarah. Nah, untuk ya ini sudah memenuhi persyaratan. Dan sisi ganda apakah diperbolehkan? Tidak. Berarti kalau sedangkan untuk soal yang nomor 2 tadi sisinya itu ganda atau B-nya itu ganda, maka ini merupakan bukan graf sederhana. Oke, soal yang ketiga yaitu masih berhubungan dengan graf, dimana kita perhatikan gambar berikut. Pertanyaan pertama yaitu tentukan derajat masuk atau in degree dan derajat keluar atau disebut dengan out degree dari simpul B. Dan pertanyaan keduanya itu apakah graf tersebut memiliki lintasan A,
KD, jelaskan. Nah, untuk menjelaskan ini adalah sebagai berikut. Oke, di sini kan ditanya apakah ada lintasan dari A ke D, dan juga apakah sebutkan derajat masuk dari B dan juga derajat keluar dari B. Nah, untuk menentukan derajat masuk nih sangatlah mudah. Pertama-tama kita lihat simpul B. Nah, simpul B ini kalau dari cara saya untuk menyatakan derajat masuknya itu dengan cara apakah ada yang menusuk B. Kita lihat. Nah, A ini kan menusuk, panahnya ini kan menusuk B, maka derajat masuk dari B adalah masuk B yaitu simpul A, dan kita lihat apakah masih ada yang menusuk si B, dan sepertinya tidak ada, maka derajat masuk dari B yaitu simpul A. Nah, untuk derajat keluar sendiri pertama-tama kita perhatikan simpul B di mana, dan juga kebalikan dari derajat masuk. Tadi kan derajat masuk ini kan yang menusuk B. Nah, sekarang B yang menusuk simpul yang mana? Nah, B ini kan menusuk simpul C dan juga menusuk simpul E. Maka derajat keluarnya yaitu C dan E. Nah, dari video tadi kan sudah dijelaskan untuk mencari pertanyaan A. Nah, untuk pertanyaan B yaitu apakah graf tersebut memiliki lintasan dari A ke D? Nah, makna lintasan itu kan seperti jalan yang dihubungkan ya. Nah, kita lihat apakah ada lintasan dari A ke D. Nah, A ke B, B ke E, dan E ke D. Nah, jadi lintasannya yaitu ada dengan nama lintasan A, B, E, D. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 4, di mana kita perhatikan graf dari gambar pertama dan juga gambar kedua. Nah, pertanyaannya, apakah graf di atas merupakan graf terhubung? Langsung saja kita jawab tidak, karena di sini kita lihat ada kelompok graf yaitu ABC, ABC dan juga DE, dan tidak ada derajat yang menghubungkan E dan D, makanya tidak disebut dengan graf terhubung. Nah, untuk pertanyaan B, berapa banyak komponen terhubung pada graf tersebut? Komponen terhubung ya sudah jelas dua, yaitu A dengan B dan A dengan C. Oke, pertanyaan soal terakhir tentang graf yaitu nomor 5. Perhatikan graf berikut. Nah, di sana ada 4 vertex, dan pertanyaannya adalah sebutkan satu contoh lintasan dari A ke C. Nah, kita lihat lintasan dari A ke C. Lintasannya yaitu kita hubung-hubungkan terlebih dahulu vertex dengan vertex A ke B, B dan C. Maka lintasannya sudah jelas A, B, C. Nah, selanjutnya, apakah graf tersebut memiliki sirkuit atau cycle? Jika ada, sebutkan. Nah, untuk sirkuit sendiri ya kita bisa lihat. Sorry teman-teman. Untuk sirkuit sendiri yaitu kan kayak lintasan, tetapi kan sirkuit tuh terhubung. Contohnya di sini ada titik kayak segitiga. Contohnya dari vertex yang di awal nih, dia dihubungkan dengan vertex lain, tetapi kembali ke dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itulah sirkuit. Nah, apakah graf tersebut memiliki sirkuit atau cycle? Jika ada, sebutkan. Nah,
terserah kita mau fokus ke dimulai dari vertex mana. Di sini saya memilih vertex A. Nah, kita hubungkan vertex A ini bisa dihubungkan dengan B, bisa dihubungkan dengan C, bisa dihubungkan dengan D, dan D ini juga bisa dihubungkan dengan A. Atau artinya kembali ke vertex awal tadi, maka graf tersebut memiliki sirkuit ataupun cycle. Oke, mungkin itu tentang graf. Yang kedua yaitu algoritma Dijkstra. Nah, Dijkstra. Yang pertama yaitu definisi algoritma Dijkstra. Nah, sesuai dari nama Dijkstra nih ya, tentu penemunya yaitu Edgar Dijkstra. Dan algoritma Dijkstra ini adalah algoritma yang dipakai untuk memecahkan permasalahan dalam menemukan jarak terpendek short form problem untuk sebuah graf atau berarah dan juga berbobot. Nah, algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 dalam jurnal numerik matematik yang berjudul A Not One-Two Problem in Connection with Graph dan dianggap sebagai algoritma Rakous atau Grady algorithm. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menggunakan tabel. Nah, untuk membuat tabel sendiri ada langkah-langkahnya. Yang pertama, buat tabel dengan kolom sebagai tempat nilai atau jarak dari simpul, sedangkan baris sebagai posisi simpul. Langkah yang kedua, pilihlah simpul awal dan juga simpul tujuan, tapi syaratnya harus berhubungan langsung. Langkah yang ketiga, hitung nilai atau jarak dari beberapa simpul tujuan yang dipilih. Dan langkah yang keempat, jika semua simpul telah diuji, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. Dan langkah yang kelima yaitu simpul yang dipilih menjadi simpul acuan untuk tahap selanjutnya. Dan lakukan terus berulang dari nomor 2 tu sampai semua simpul tu telah diuji atau simpul tujuan tu telah didapati jarak atau nilai terpendeknya. Nah, di sini ada soal-soal algoritma Dijkstra. Nah, yang pertama yaitu perhatikan gambar berikut. Bagaimana cara mencari rute terpendek dan juga bobotnya. Nah, ini adalah kan tadi kita sudah belajar graf ya. Nah, di sini kita mencari rute terpendek dan juga bobotnya. Dari M menuju W. Nah, penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita membuat tabel dan juga beberapa kolom, dan kolomnya nih yang pertama isi dengan pi dan selanjutnya isi dengan simbol-simbol atau huruf-huruf vertex yang lain. Kan di sini kan ada 1 2 3 4 5 6 vertex, maka kita tambahkan kolomnya nih 6 dan kita tambahkan kolom awal tadi yaitu 7 kolom. Nah, pertama-tama kita kan mulainya tuh dari M ya. Nah, dari M menuju M tuh kan bobotnya tuh 0. Ya, kita tulis 0. Dan untuk yang lainnya kita buat tidak terdefinisi atau saya tulis di sana tuh unlimited. Nah, yang kedua yaitu dari M. Nah, dari M menuju M. Dari M menuju M tadi kan 0. Nah, dari M menuju N yaitu bobotnya tuh 3. Dari M menuju O yaitu bobotnya tuh 4. Dari M menuju B P yaitu tidak bisa. Tidak file. Dan dari M menuju Q juga tidak bisa, dari M menuju W juga tidak bisa. Nah, di sini kita perhatikan M menuju N itu kan 3, bobotnya 3, M menuju O itu kan 4. Nah, kan tidak, kita tadi mencari bobot yang terkecil. Nah, maka yang paling kecil yaitu 3 dari M menuju N. Nah, setelah itu kita tulis vertex awalnya dari N.
dari N menuju M tadi kan tidak mungkin kita tulis negatif kan. Nah, dari N menuju ke N tadi kan 3, dan menuju ini mungkin ada kesalahan tadi tifo. N menuju P harusnya yaitu 7, dan N menuju Q tidak bisa, N menuju W juga tidak bisa. Nah, selanjutnya kita, karena di sini kan N cuman bisa ke P, maka kita ambil saja M N V. Nah, selanjutnya dari P ke M tidak ada ya. M ke M tidak ada. M ke N tadi 3, M ke O 4, M ke N ke P yaitu 7, M O Q yaitu 8, dan M N P W yaitu 12. Nah, selanjutnya dari Q, M ke M tidak bisa, yaitu bernilai 0, M ke N yaitu 3, M ke O yaitu 4, M N P yaitu M O Q yaitu 8, dan M O Q K W yaitu 11. Nah, setelah itu kita lihat dari jarak terpendeknya di sini kan ada 2 ya jalannya, yaitu MNPW dengan bobot 12, MOQW yaitu dengan bobot 11. Maka jarak terpendeknya yaitu MOWQ dengan jarak akhir 11. Baik, selanjutnya yaitu soal-soal algoritma Dijkstra yang nomor 2. Yang pertama kita perhatikan gambar berikut, di mana di sini kita ditanya bagaimana cara mencari rute terpendek dari vertex X ke vertex Y. Nah, seperti cara sebelumnya tadi, pertama-tama kita hubungkan X dengan X, yaitu dengan bobotnya 0. Nah, selanjutnya X dengan E, yaitu bobotnya 3, X dengan F yaitu 8, X dengan G tidak bisa, X dengan H juga tidak bisa, dan X dengan Y tidak bisa. Nah, kita lihat di sini ada 2 jalur dari X ya, yaitu X dengan E dengan X dengan F. Nah, pertama-tama kita selesaikan terlebih dahulu dengan X dengan E. Nah, X dengan X tadi kan bobotnya 0, X dengan E yaitu 3. Nah, E ini dari E ke H dari E ke F, X E F yaitu 7, ke X E H yaitu X E G yaitu 3 ditambah 4 7, E ke H yaitu 3, X ke E kan 3, E ke H juga 3, maka 3 tambah 3 sama dengan 6, dan X E ke Y tidak bisa. Nah, selanjutnya yaitu karena kita sudah dapat tadi X E nya ini ada 2 jalur ya, E ke G dan juga E ke H. Nah, kita pilih yaitu X E, pertama-tama kita pilih yaitu X E F, dimana ini 7, X harusnya X E H yaitu 3 tambah 3 6, X E H Y yaitu 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, setelah itu kita cari bobot terkecil, yaitu selanjutnya kita cari yaitu X E ke G. Nah, X E G kan tadi 7. Nah, X E G Y yaitu 7 ditambah 3 sama dengan 10. Maka hasil atau bobot terkecil rute terpendeknya yaitu dengan bobot 10. Bisa dipilih X E G Y ataupun X E H Y. Nah, yang ketiga kan katanya bagaimana cara mencari rute terpendek dari A menuju D dan bobotnya. Oke, di sini kita lihat jawabannya singkat saja. Pertama-tama kita lihat A.
Kalau kita menuju B, bobotnya itu kan 4, B ke D itu 5, maka bobot dari A ke D itu dengan melintasi ABD yaitu 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, kalau kita dari A ke C 2, C ke D 8, 2 ditambah 8 sama dengan 10. Nah, kalau ada di sini maka garis dengan diagonal ini sebenarnya tidak ada. Nah, jadi kita bandingkan ABD dengan ACD ini yang paling kecil yaitu ABD dengan bobot 9. Oke, yang keempat yaitu perhatikan gambar berikut. Bagaimana cara mencari rute terpendek dari A menuju F? Nah, pertama di sini kita bisa simpulkan saja ya. Pertama-tama kita perhatikan vertex A. Nah, vertex A ini kan bisa terhubung ke dua vertex yaitu A ke B dan A ke C. Nah, pertama-tama kita selesaikan yang di atas yaitu A B. B ini kan bisa 2, B ke E yaitu 7, A B D yaitu 9. Nah, kalau kita jumlahkan A B E ini kan A B E jumlahnya itu kan 11, ABD 13. Nah, selanjutnya kita langsung ke F. ABEF yaitu 4 ditambah 7 ditambah 6 sama dengan 17. Sedangkan ABDF yaitu 9 ditambah 4 13 tambah 2 sama dengan 15. Nah, berarti dari B A ke B ini kita bisa kunci ya. Kunci jawaban pertama yaitu ABDF. Nah, selanjutnya kita fokus yang ke C. Dari A ke C yaitu bobotnya 5 dan C ini kan terhubung ke B dan juga E. Nah, pertama-tama kita pergi ke B. ACB BEF ataupun ACB BDF. Nah, kita coba terlebih dahulu ACBE ini kan gak mungkin karena udah terlalu banyak. 7 ditambah 11 18 kan melebihi dari kunci tadi yaitu ABDF dengan bobot 15. Nah, selanjutnya kita periksa ACBEF ini yaitu 5 ditambah 11 ditambah 7 ditambah 6 yaitu 29. Nah, karena ini tidak memungkinkan karena masih ABDF ini lebih kecil, maka kita cari yang lain yaitu ACEF. Nah, AC ini kan jaraknya 5, C ke E jaraknya 3, E ke F jaraknya 6. Nah, kita jumlahkan 5 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 14. Maka jarak terpendek atau rute terpendek dari A menuju F yaitu C ke E dan E ke F dengan bobot 14. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 5. Bagaimana cara mencari rute terpendek dari A menuju ke D? Nah, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu vertex awal yaitu vertex A. Nah, vertex A ini kan di sebelah kiri. Nah, dia terhubung dengan vertex B dan juga atau simpul B dan juga simpul E. Nah, pertama-tama kita fokus ke simpul B yaitu A ke B kan 7. Nah, ABC sama dengan 10, C ke D yaitu 6, maka 10 ditambah 6 sama dengan 16. Nah, kita bisa mendapatkan rute pertama yaitu A B C D. Nah, dengan vertex dengan bobotnya yaitu 16. Nah, selanjutnya kita coba jalur yang ke bawah yaitu A ke E dan ke D. Nah, A ke E itu kan 1,
E ke D sama dengan 7, maka kita jumlahkan yaitu 8. Maka bobot rute terpendek dari A menuju D yaitu rute A, E, D dengan bobot 8. Baik, yang ketiga materinya yaitu pohon merentang. Nah, yang pertama yaitu definisi pohon merentang. Misalkan graf P, E adalah graf tak berarah berhubung yang bukan pohon, yang berarti di G atau graf terdapat beberapa sirkuit. Nah, graf ini dapat diubah menjadi pohon T, yaitu simpul 1 dengan sisi 1, atau kita singkat yaitu P1, E1. Dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada, caranya mula tuh kita pilih sebuah sirkuit, lalu hapus satu buah sisi dari sirkuit ini. Nah, graf tadi akan tetap terhubung dan jumlah sirkuitnya tuh berkurang 1. Jadi bila proses ini dilakukan secara terus berulang, maka sampai semua sirkuitnya di G itu di graf tuh hilang, dan G ini menjadi sebuah pohon T yang dinamakan pohon merentang atau spanning tree. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini adalah graf lengkap dengan 4 buah pohon merentang. Nah, di G ini kan ini paling kiri nih ya. Paling kirinya adalah grafnya. Pertama-tama kita bisa hapus yang di tengah, dan juga di bawah. Kita bisa menghasilkan seperti ini, dan mungkin kita bisa menghasilkan bentuk-bentuk lainnya. Nah, ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita ingat bahwa pohon merentang itu didefinisikan hanya untuk graf terhubung. Jadi karena pohon itu selalu terhubung, pada graf terhubung itu terdapat setidaknya satu buah pohon merentang. Sifat ini dinyatakan dengan teorema berikut ini. Teoremanya yaitu setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Teorema ini juga menyatakan bahwa graf yang tidak mengandung sirkuit adalah pohon merentang itu sendiri. Pada graf yang mengandung sirkuit, pohon merentangnya itu diperoleh dengan cara memutuskan sirkuit yang ada. Nah, untuk graf terhubung G, kita ambil dengan A buah simpul dan juga buah sisi. Nah, kita dapat menghitung jumlah cabang dan tali hubung dengan rumus jumlah cabangnya itu sama dengan N dikurang 1, dan jumlah tali hubungnya yaitu M dikurang N tambah 1. Dan graf yang tidak terhubung dengan K komponen, N buah sisi dan buah simpul, yaitu jumlah cabangnya sama dengan N dikurang K, dan jumlah tali hubungnya yaitu M dikurang N ditambah K. Nah, untuk jumlah cabang pada pohon merentang dari sebuah graf G disebut rang graf G, dan jumlah tali hubung pada graf G disebut nullity graf G. Dapat dilihat bahwa rang ditambah nullity jumlah sisi pada graf G itu sering diacu sebagai bilangan siklomatik atau bilangan Betti pertama. Oke, selanjutnya yaitu pohon merentang minimum. Nah, misalkan ya, pemerintah tuh akan membangun jalan rel kereta api yang menghubungkan sejumlah kota seperti yang akan digambarkan di slide selanjutnya. Nah, membangun jalur rel itu kan biayanya sangat mahal ya. Karena itu membangun jalur rel ini tidak perlu menghubungkan langsung dua buah kota, tetapi cukup membangun jalur kereta seperti pohon merentang. Nah, karena di dalam sebuah graf mungkin saja terdapat lebih dari satu pohon merentang, jadi harus dicari pohon merentang yang mempunyai jumlah jarak terpendek. Dengan kata lain, harus dicari pohon merentang minimum. Nah, teman-teman, pertama-tama bisa kita lihat ini adalah soal pertama. Nah, misalkan ini adalah rel yang diusulkan oleh pemerintah ya. Nah, rel
Nah, di sini kan kita mencari biaya minimum ya. Jadi misalkan dari A kita tidak perlu menghubungkannya tuh dua jalur karena dia sudah terhubung dengan C, dan dari B kita tidak perlu menghubungkannya dengan A karena dia sudah dihubungkan dengan E dengan bobot ini anggap panjang dari rel ini yaitu 5 km, C ke A nya itu 25. Sedangkan yang pertama nih kalau kita hubungkan A dengan D ya jaraknya makin panjang yaitu 45 km. Nah, di sini kita disuruh mencari biaya minimum dan inilah pohon merentang minimumnya. Yang ketiga yaitu algoritma prim. Nah, misalkan pohon merentang tuh yang di sisi-sisinya diambil dari graf G. Algoritma prim ini adalah membentuk pohon merentang minimum langkah per langkah. Pada setiap langkah kita mengambil sisi E dari graf G yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul-simpul di dalam T. Tetapi E ini tidak membentuk sirkuit di dalamnya, di dalam T. Nah, adapun langkah-langkah algoritma prim ini yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yaitu pertama-tama kita ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum dan kita masukkan ke dalam T. Nah, yang kedua, pilih sisi E yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi E-nya ini tidak membentuk sirkuit, dan masukkan E-nya ini ke dalam T. Dan yang ketiga, ulangi nomor langkah kedua tadi sebanyak N dikurang 2 kali. Nah, jadi jumlah langkah seluruhnya di dalam algoritma prim adalah 1 ditambah N dikurang 2 sama dengan N dikurang 1, yaitu sebanyak jumlah sisi di dalam pohon merentang dengan N buah simpul. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu kita disuruh carilah pohon merentang minimum dengan algoritma prim. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah gambar yang untuk dicari. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu vertex awal ya. Vertex awal ini kan yaitu 1. Kalau kita lihat ini menghubungkan dengan 2 dan juga 3. Nah, kita lihat bobot yang paling minimal yaitu 1 ke 2 itu kan 10, 1 ke 5 45, dan 1 ke 4 yaitu 30. Nah, jadi kita pilih yaitu 1 ke 2 dengan bobot 10 dan kita gambar. Dan langkah yang kedua yaitu kita lihat vertex yang kedua tadi. Dan dibuka celananya. Di mana vertex yang kedua tadi berhubungan dengan vertex 5 dan vertex 3. Sorry teman-teman, ada hama. Dan selesai. Di mana vertex 2 ini ketiga yaitu bobotnya 50 dan 2 ke 5 ini bobotnya 40. Nah, kita pilih yang ternyata masih ada lagi 2 ke 6 dengan sisinya ini 25. Nah, kita pilih yang paling kecil dari ketiga hubungan ini, maka kita pilih yaitu simpul 2 kita hubungkan dengan simpul 6 dengan bobot 25. Dan kita gambar. Seperti ini kurang lebih gambarnya. Nah, selanjutnya sesudah sampai di simpul 6, kita hubungkan lagi sisi simpul 6 ini berderajat dengan simpul yang mana. Nah, simpul 6 ini berderajat dengan simpul 3 dan juga simpul 5 dan juga simpul 4. Nah, kita lihat kita hitung.
kita hubungkan. Simpul 6 ini kan baru berderajat dengan simpul 3, yaitu bobotnya 15. Simpul 6 dengan simpul 5 bobotnya 55, dan simpul 6 dengan simpul 4 bobotnya 20. Nah, kita pilih yang paling kecil, yaitu simpul 6 dengan simpul 3 bobotnya 15. Dan kita gambar. Nah, setelah kita gambar, selanjutnya simpul 3 ini kan sudah di ujung tanduk ya, karena kalau kita baik, selanjutnya yaitu kita sambungkan simpul 6 dengan simpul 4 dan bobotnya itu 20. Dan langkah yang kelima yaitu kita sambungkan simpul 3 dengan simpul 5 dengan bobotnya yaitu 35. Nah, karena sebuah simpul sudah tersambung, maka kita jumlahkan, yaitu pohon merentang minimum yang dihasilkan mungkin hasilnya seperti hasil airnya seperti ini, dan bobot yang dihasilkan yaitu 10 ditambah 25 35, ditambah 15 itu kan 50, ditambah 20 70, ditambah 35 sama dengan 105. Maka bobot minimalnya itu 105. Baik, untuk soal yang ketiga yaitu kita lihat, yaitu pertanyaannya itu gambarkan 3 buah pohon merentang minimum yang berbeda beserta bobotnya untuk graf pada gambar di bawah ini menggunakan algoritma prim. Nah, maksud dari pertanyaannya ini yaitu kita disuruh menggambarkan 3 buah pohon merentang minimum yang berbeda beserta bobotnya. Nah, apabila 3 buah pohon merentang minimum 3 buah pohon merentang minimumnya ini karena pohon merentang minimum ini tidak selalu bersifat unik ataupun tunggal. Nah, jadi bisa saja bobotnya ini sama nilainya, tetapi untuk pohon merentangnya ini berbeda-beda bentuk. Nah, kita lihat di soal pertama gambarnya. Kita bisa lihat bahwa untuk pohon merentang minimum pertama kurang lebih seperti ini. Nah, di mana bobotnya kalau kita jumlahkan 5 ditambah 4 sama dengan 9, ditambah 3 sama dengan 12, tambah 2 sama dengan 14, tambah 2 sama dengan 16, tambah 3 sama dengan 19, tambah 3 sama dengan 22, tambah 4 dan tambah 2 sama dengan 28. Nah, jadi bobot minimalnya ini adalah 28. Selanjutnya kita coba jumlahkan untuk gambar yang kedua. 5 ditambah 4 itu sama dengan 9, ditambah 3 sama dengan 12, tambah 2 sama dengan 14, tambah 3 sama dengan 17, tambah 4 sama dengan 21, ditambah 2 sama dengan 23, tambah 4 27, tambah 3 sama dengan 30, ditambah 2 sama 32. Oh, untuk gambar pertama tadi lupa menambahkan bahwa di sini ada tambah 4, jadi bobot minimalnya itu 32, dan kita apabila jumlahkan ini maka hasilnya juga 32. Selanjutnya yaitu algoritma Kruskal. Nah, perlu diingat bahwa pohon merentang didefinisikan hanya untuk graf terhubung, karena pohon selalu terhubung. Nah, pada graf terhubung terdapat setidaknya satu buah pohon merentang. Sifat inilah yang dinyatakan dengan teorema berikut ini. Teorema ini
Isi teoremanya yaitu setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang, dan teorema ini menyatakan bahwa graf yang tidak mengandung sirkuit adalah pohon merentang itu sendiri. Pada graf yang mengandung sirkuit, pohon merentangnya ini diperoleh dengan cara memutuskan sirkuit yang ada. Kita perhatikan soal 4, di mana kita disuruh meninjau kembali graf yang menggunakan algoritma frame tadi ya, dan di sini kita mencari pohon merentang minimumnya dengan algoritma Kruskal. Nah, cara mencarinya ini kalau untuk algoritma Kruskal, pertama-tama simpul ke simpul kita hubungkan secara berurutan. Contohnya dengan bobotnya ini secara berurutan. Contohnya simpul 1 dengan simpul 2 kan bobotnya 10. Nah, simpul 3 dengan simpul 6 itu kan 15. 4 dengan 6 itu bobotnya 20. 2 ke 6 bobotnya 25. 1 ke 4 30. 3 ke 5 35. 2 ke 5 40. 1 ke 5 45. 2 ke 3 50. Dan 5 ke 6 sama dengan 55. Nanti kita bisa lihat bobotnya di sini berurutan, yaitu 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 dan 55. Nah, selanjutnya kita pertama-tama langkah 0 kita pertama-tama sisinya kan tidak ada. Nah, kita tulis terlebih dahulu hutan merentangnya, dimana setiap simpul demi simpul itu kita tulis titik seperti ini. Nah, selanjutnya kita hubungkan bobot 1 dengan 2, yaitu bobotnya 10. Sisi 1 vertex simpul 1 dengan 2, yaitu bobotnya itu 10. Kita hubungkan. Dan simpul 3 dengan simpul 6 dan bobotnya itu 15, kita hubungkan seperti ini. Kita pindahkan 6 ke bawah karena model gambarnya awalnya tuh seperti ini. Dan 4 dengan simpul 4 dengan 6 dengan bobotnya itu 20, kita hubungkan. Dan simpul 2 dengan 6. Nah, kita hubungkan simpul 2 dan juga simpul 6. Nah, kita hubungkan simpul 1 dan 4, tetapi di sini ditolak ya, karena apabila kita hubungkan 1 dengan 4, maka ini akan membentuk sirkuit ataupun lintasan dan membentuk sirkuit. Dan untuk menentukan merentang minimum itu sendiri katanya tidak mengandung sirkuit. Nah, selanjutnya apabila ini ditolak, maka kita pergi ke langkah ke-6, yaitu kita hubungkan 3 dengan 5. Kita hubungkan. Dan kurang lebih jadilah seperti gambar berikut dengan menggunakan algoritma Kruskal. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.